Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhati wa yabsutul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jatin min jami' ghaibika bighairi minnati makhluqin bimahdi fadlika wa karamika ya rahman ya rahman ya rahman irhamna ya fattah iftah lana ya hadi hdina ya alim alimna birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi wa abaihim al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Allahumma arzuqna hubba wa itba'a wa ja'alhu syafi'ana fid dini wa dunya wal akhirah. Wa ila hadrati sadatina khulafa'ir rasyidin wa ila hadd jami' awliya'illah aina makan masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrati qutbir rabbani samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani la jami' masyayikhina wa ulama'ina min ahli sunnah wal jamaah min jam'iyyati Nahdlatul Ulama khassa wa 'amma wa ila hadrati sayyidi Syekh Bayai Hashim Asy'ari sahibatul kitab Adabul Alim wal Muta'allim wa sayyidi Syekh ya Allah walimna awliya ila alim alama al-arif billah sayyidi Syekh ya Allah Ahmad sayyidi Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili وصولهم وفروعهم وحواشيهم إلى حد سيد الشيخ في هذا المقام صاحب الولاية والولاية سيد الشيخ رمكي أحمد زكي الدين صولهم نفعنا الله بعلومهم وعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam hari ini kita meneruskan kegiatan dars online di tengah-tengah pandemi ini, tapi kita tetap optimis, kita tetap mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada hari pertama kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, menjalankan sunnah-sunnah puasa, dan kita terus meningkatkan tadarus kita, tadarus Al-Qur'anul Karim, sebagaimana bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. Mangga bareng-bareng kita bersama-sama ngalap barokan dars online, diawali dengan kitab Khazinatul Asrar. Saya ulangi sekali lagi dan saya akan selalu mengulang-ulang hal ini, bahwa dars kitab Khazinatul Asrar ini tujuan saya adalah agar aurat-aurat yang kita baca ini kita tambah yakin dan tambah istiqomah dalam membacanya. Kemarin saya sudah membagikan aurat bismillah dibaca baik yang setelah sholat ataupun sebelum tidur atau di tengah malam dengan sanad-sanad yang muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan janji saya malam ini saya akan bagikan amalan membaca surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Ini di kitab Khazinatul Asrar cetakan Haramain halaman 172. Itu ada babul ahaditsul waridah atau babul ahaditsul waridah fi fadaili surati duha wa alam nashrah laka wa bayan khawasima. Ini di sini babnya sepaket dengan fadilahnya surat ad-duha dan alam nashrah, tapi yang akan saya jelaskan adalah fadilahnya surat Al-Insyirah. Banyak sekali fadilah-fadilah surat Al-Insyirah ini. Saya pertama kali mendapatkan ijazah membaca surat Al-Insyirah ini langsung dari guru saya, Syekh Muqayyim Umar Anas. Pada waktu itu sekaligus puasa, puasa Alam Nashrah. Kalau di pondok kita terkenalnya puasa Alam Nashrah setiap hari Senin dan Kamis
sebelum buka kita membaca Al-Insyirah atau Alam Nashrah sebanyak 41 kali. Itu pertama kali saya dapatkan ijazah tersebut. Kemudian setelah puasa selesai, kurang lebih sekitar hampir setahun, karena puasanya itu dijalankan selama 41 Senin, 41 Kamis, tidak boleh putus. Kalau batal ya ngulang lagi, kalau batal ngulang lagi. Kemudian setelah selesai kita disuruh istiqomah membaca aurat surat Al-Insyirah itu setiap sholat 9 kali. Ternyata ketika kita baca di kitab Khazinatul Asrar sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Ini di halaman 172. Selain saya mendapatkan ijazah surat Alam Nashrah ini dari guru saya, Syekh Muqayyim, saya juga diberikan oleh Habib Umar Mutahhar waktu soan. Kemudian banyak sekali yang mengijazahkan saya suruh membaca surat Al-Insyirah. Jadi insya Allah bacaan surat Alam Nashrah ini sanadnya muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan ngaji kita kitab Khazinatul Asrar ini sebagai penguat. Sekali lagi sebagai penguat litatma'inna qulubina, untuk menguatkan hati kita. Di bab tersebut mengatakan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya di atasnya ada. Mohon maaf. Ini sebelumnya di atasnya ada wa an Zainuddin Al-Bakri rahimallahu taala anna min dawami ala qiraati surat Duha. Ini surat Ad-Duha. Arba'ina yauman kulla yaumin arba'ina marrah. Yaqulu kulla yaumin ba'da faraghi minas surati Allahumma ya ghani ya mughni aghnini ghina la akhafu ba'da faqran. Wa dini fa inna dhalin wa alimni fa inni jahil. Arsalallahu ta'ala may ya'lamul hikmah fi naumi aw fi yaqdatihi bihasbi ijtihadi wa isti'dadi kadza fi khawasil Qur'an. Wa fi syamsil ma'arif. Wa fi syamsil ma'arif. Di dalam kitab Syamsul Ma'arif, saya juga di rumah alhamdulillah ada kitab Syamsul Ma'arif. Yang mau baca silakan, tapi tidak boleh dibawa. Di rumah saya ada kitab Syamsul Ma'arif. Saya bagikan dulu. Ya di wafi Syamsil Ma'arif wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surata Alam Nashrah fa ka'annama ja'ani wa ana muhtamun fa farja'anni kadza fi ruhil bayan. Ini wa min dawami ala qira'atiha duburis shalawatil khams yassarallahu amru wa farajaha wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala ba'dum tilawatiha tayassara rizq wa tashruhu sud wa tadhhabul asr fil umur wa taslu liman ghalaba 'alail kasl fit ta'ati wa ta'til fil ma'ashi idza dawami 'ala qira'atiha wa man qara'aha duburu kulli sholatin tis'a marrat faqallahu 'asrahu wa yassara rizq. Ini yang akan saya bagikan. Wa man lan sapane wong qara'a kang maca sapa man ha ing surat Alam Nashrah duburu kulli sholatin ing saben-saben salat sasampune salat tis'a marratin ing 9 kali fakka mangka mecahaken sapa Allah Gusti Allah asaro ing kesusahan ya wa yassara lan gampangken sapa Allah rizqahu ing rezekine man. Jadi sapane wong sing maca surat Alam Nashrah sawise salat 9 kali 9 kali, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dan Allah akan memudahkan rezekinya. Enggak, ayo bareng-bareng. Ini amalan, salah satu amalan yang tidak pernah saya tinggalkan. Insya Allah kamu ke istiqomah, karena ini sanadnya muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya juga dapat dari mursyid saya. Ini mangga kita bareng-bareng dibaca sehingga COVID-19 ini hilang. Setiap sholat kita baca surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. 9 kali. Setiap habis salat 9 kali dibaca.
Ini ada di halaman 172. Kalau pengen banyak lagi, ini yang valid, yang saya amalkan, tidak saya tinggalkan. Ya. Ayo bareng-bareng dibaca. Dan insya Allah para kiai-kiai kita juga kebanyakan mengamalkan yang ringan. Insya Allah kalau dibaca itu nggak sampai 2 menit lah. Tajalam nasrulaka syutur qadana ka wizrak alladzi anqadha dhuruk wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu di ayat fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra itu bacanya temenanan. Kamu niat benar-benar ya Allah segala kesusahan semoga diganti dengan kemudahan. Dan moga-moga dengan berkahnya alam nasra ini COVID-19 ini cepat hilang. Waman qaraha dubura qala sholatin arba'ina marrah. Ya kalau kiang ini lumayan rada berat. Sab'ata ayamin mutawaliyatin aghnahullah ta'ala bila syakkin wala syubh. Ini saya belum pernah ngamalin, tapi kita baca saja. Saya belum pernah mendapatkan ijazah ini. Tapi ini di sini ada. Waman qara'aha dubura qala sholatin arba'ina marrah. Siapa yang membaca setiap habis sholat 40 kali selama 7 hari mutawaliyah. Mutawaliyah itu terus menerus tanpa putus, nyambung terus. Setiap sholat maca ping 40 selama 1 minggu. Aghnahullah ta'ala, maka Allah akan memberikan kekayaan itu kecukupan bila syakin, dengan tanpa ragu. Bila syakin. Monggo nek badhe ngamali monggo. Iku enten kitab Khazinatul Asrar iku enten. Monggo diamalaken. Enten teng halaman, tak ulangi maning, teng halaman 172 cetakan Haramain. Iku sing kula salakan niku insyaallah sing paling gampang dan niku wau. Sing insyaallah bisa dikejar, bisa di napa namine wau? Napa masyaallah. Dibaca sasampune salat iku sing paling ringan 9 kali. Ayo bareng-bareng. 9 kali kula maca bareng-bareng sasampune salat segala kesusahan semoga. Ya. Dibaca. Oh, kopi. Ayo biar kita talqin bareng-bareng, kita baca surat Al-Insyirah bersama sebelum nanti setelah ini kita baca kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Mbah Hasyim Asy'ari. Mari kita baca surat Al-Insyirah sebagai tahqiq kita. Pokoknya sekali lagi saya ulangi, waman qara'a dubura kulli sholatin tis'a marrat faqallahu asra wa yassar rizqah. Kita bareng-bareng baca gerakan baca surat Al-Insyirah 9 kali. Kalau kalian cari di di YouTube banyak. Termasuk Kiai Husain Ilyas Mojokerto itu jazah lewat online. Itu di YouTube ada. Itu yang pengen kecukupan itu baca surat Al-Insyirah. Ya, tapi jangan, pokoknya kalau baca aurat itu tetap niatnya adalah taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya jangan ngarep-ngarep sugih lah. Ngarep-ngarep diniati deres Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala kehidupan kita, untuk mencukupi segala kebutuhan kita, dan semoga sekali lagi kita berdoa kepada Allah dengan berkah dan sirnya surat Al-Insyirah. Di dalam Al-Insyirah ada ayat fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Kesusahan di tengah-tengah kita ini diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
Wallahu a'lamu bishawab. Saya ganti kitab Adabul A'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa bi ulumi fi darain amin. Jadi sebelum melanjutkan ini live dicatat lagi, jangan sampai lupa catatannya. Mbah Hasyim Asy'ari itu dilahirkan hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari keliling kemana-mana termasuk sampai ke Tanah Haram. Beliau juga belajar sama ulama besar di sana termasuk Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani yang kitabnya juga kalau sore kita baca kitab Nashihul Ibad. Kemudian beliau juga belajar sama Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau juga belajar sama Syekh Mahfud. Banyak sekali guru-guru beliau sehingga beliau itu kembali ke negaranya Indonesia sudah membawa banyak sekali ilmu. Kemudian beliau setelah kembali dari Langlang Buana mencari ilmu 1317 tanggal 26 Rabiul Awal beliau bangun pondok pesantren Tebu Ireng. Ya kira-kira Mbah Hasyim umur 30 tahun. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari umur 30 tahun sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sudah punya pondok. Ya mudah-mudahan kita doakan kita semua ini yang tidak punya darah trah nasab bil ulama itu mudah-mudahan bisa bikin pondasi sendiri, bikin dasar sendiri. Pokoknya kita itu harus bangga, apalagi yang jadi Nahdlatul Ulama, jadi anggota Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul harus bangga. Andaikan kita ini bukan anaknya kiai, pokoknya harus jadi kebanggaan kita. Andaikan kita ini bukan anaknya kiai, mbah-mbah kita bukan ulama, enggak ada satupun yang ulama mbah-mbah kita. Tapi kita harus bangga sekali bahwa kita pernah ngaji sama ulama, bahwa kita pernah ngaji sama kiai yang nasab ilmunya bahkan nasab kiai kita sejalur sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab guru kita banyak sekali yang sampai wali. Akhirnya kita bangga. Saya punya orang tua, saya punya guru, saya punya kiai yang nasab kiai saya ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus bangga. Gak usah sedih kita ini. Dan harus bangga juga sama orang tua kita. Alhamdulillah kita punya orang tua yang orang tua kita walaupun bukan ulama menitipkan kita kepada ulama yang kaliber ulamanya tidak diragukan lagi. Pokoknya senang. Mulanya dari santriku senang. Alhamdulillah. Saya pernah mondok sama siapa semua. Saya pernah mondok kecil saya ngaji sama di Kalibuntu sama Kang Hanan sama Kang Abu. Sama saya ngaji Wasiatul Mustafa masih ingat banget sama Kang Hisni yang beliau sanad ilmunya juga ya dari Lirboyo. Kemudian saya pindah ke Gedongan mondok di Abuya yang sanad ilmunya Abuya itu ya ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abuya juga pernah belajar di luar negeri di Ummul Qura. Itu luar biasa, kita harus bangga. Jadi kita bangga sekali punya guru yang luar biasa. Enggak usah pesimis kita ini. Biar menjadi iktikat kuat. Jadi kita ini kebanyakan wah tuh anak kiai kita ki. Bisa dari kiai kita ki. Wah, cemen. Kita beli dua pondok kita ki. Jangan, kau usah. Wong bukti nake pondok pada nganggur. Ayo bareng-bareng kita meningkatkan lagi. Gak usah pesimis siapapun. Jangan membanggakan petinggi-petinggi kita di atas. Memang itu sangat berpengaruh, memang ada pengaruhnya. Besar sekali pengaruhnya. Gen itu penting. Ya, tapi kita jangan terkungkung sama gen. Kita bareng-bareng. Ini Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa. Turunan wali dari jalur Sunan Giri, tapi beliau bangun pondok sendiri. Tanggal 26 Rabiul Awal 1317. Beliau karyanya banyak sekali. Di antaranya yang kita kaji malam ini adalah Adabul Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala.
Ar-Rahmani zat kang welas asing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asing dalam akhirat bloko. Sing kiai-kiai kula sedanten niku maknane ngoten. Lho kaya kadang di manane kadang mboten, kadang di muradi ya kadang mboten. Sing penting ndres. Alhamdulillah tawis kabehane puji kang patang perkara iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengarani wong alam kabeh. Wa sholatu lan tambah rahmatan di masalah mulan keselamatan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammad rupane Kanjeng Nabi Muhammad asyrafil mursalin dadi utusan wa khatamin nabiyyin lan pungkasane wa ala alihi ing atase keluargane Nabi athayyibin kang padha suci kabeh wa sabilan bira-bira sahabate Nabi atau irina kang padha suci ajmain alis kabehane. Jadi tetap kita ngawali segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetap diawali kelawan sholawat, tetap kelawan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap. Aja dia sampai ketinggalan Bismillah. Pengen ngopi Bismillah. Ya ikut dengan anjuran, ikut dengan ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu imri'in dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta. Amma ba'd. Anapun sawise ing dalem maca bismillah alhamdulillah washolawat. Fa Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi ayusina ismahu wa yusina mardu'ahu wa yusina adabahu. Diriwayatkan dari Aisyah, Siti Aisyah itu luar biasa, wanita cerdas, istri Rasulullah sallallahu alaihi, putri Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hakul walad utawi hake bocah anak hak ngatas walad ayo sina ismau ing yen bagus sapa walid ismau ing arane walad. Haknya anak terhadap orang tuanya itu yang pertama adalah diberikan nama yang baik. Jadi bocah itu ya bagus. Artinya bakal hake bocah ning wong tua berarti kewajiban aran sing bagus. Lan aran iku sing bagus. Aran sembarangan, aranku hafid bagus, tukang jaga. Aran lagi musim, arane lahiran ki arane corona. Napa arane anaknya corona, lagi lahir musim corona. Anaknya nyebar virus. Arane sing bagus, arane kayak gula, arane bagus, Jamal, bagus. Artinya kayak bagus. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Arane sing apik-apik kan. Iku memang artinya ketika kita kasih nama yang baik, akhirnya gugur kewajiban orang tua kita yang pertama. Dan haknya kita dari orang tua sudah. Ya nama yang baik juga tidak harus ke Arab-Araban. Bagus ya kayak Sugiarto. Yang penting arane bagus lah. Arane siapa anaknya Cimplo, apa sing bagus lah. Iku sing dawuh iku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Ini penting. Wong tetap salim-alime wong nek duwe anak tabarukan nyuwun dateng kiai. Sembarangan jukutaran karena uspoke pegangane Al-Qur'an dan hadis ora takon kiai. Sabarane kang arane anake arane dolim. Arane dolim. Sing ndek sing Quran ana ayat dolimin tak cukup dolime bae. Ya takon kiai sing kira-kira pas. Wa yasinalan bagus akan mardu'ahu ing sosoane susuane. Iki penting. Bahasane mulane wong lanang iku luru wong wadon sing bagus iku penting. Sebab wong wadon iku madrasatul ula, madrasah sing pertama. Sing bagus susuwe sing gres. Aja sing kawe. Ya mulane dadi wong wadon iku hati-hati, nyosoni anak ku hati-hati.
Sebab ini penting. Artinya bisa juga maknanya adalah asuhan. Andai kan anak kita itu enggak diasuh sama kita, maksudnya wayusina mardau juga bisa diartikan sebagai asuhan ya. Baby sister lah. Ya lur baby sister sing top lah, sing duwe ilmu sing bagus. Sebab susu itu ngaruh ning kehidupane bocah-bocah itu ngaruh. Nah, bocah susu yang mblegedut ya, mblegedut. Mulane artinya apa? Mulane wong lanang luru wong wadon sing apik iki penting. Tapi aja sibuk goleti wong wadon sing apik. Luwih bagus sibuk ayu memperbaiki diri. Sibuk jangan sampai orang goleti wong wadon sing bagus kira-kira waya sinar martuahu wah ra oli umure 40 tahun. Wah dilat maning. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya tetep luru. Tetep goleti. Wong wadon sing bagus, sing ayu lah. Sing kira-kira digawa kondangan ora isin. Ya wong wadone sing eman karo anake. Ya memang akeh wong wadon nyosoni anake ya sing eman. Tas nyosoni anake ya nyosoni bapane. Sing eman wong wadone kudu eman. Wayosina ada bau hake bocah ning wong tua iku aku bagusi akhlake paling gampang maknane dipondokaken disekolahaken pai pendidikan sing bagus. Mulane bocah-bocah santri sira-sira pada mondok wis kewajibane wong tuane dilaksanakan pun hake sampean manjing pondok pesantrenku. Mulane dijaga bener-bener hake sampean aja sampai ucul. Karena wong tuane sampean ditimpakan mondok dipondokaken ana sing gedongan ning kempek Lirboyo Buntet Jombang iku sedang menjalankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu haknya kalian, itu kewajiban orang tua kalian. Maka kamu dititipkan entah di Lirboyo, entah di Jombang, Ploso atau manapun gedongan bangga dan dijaga. Karena sekali lagi haknya anak terhadap orang tuanya yang pertama adalah mendapatkan nama yang baik, mendapatkan susuan yang baik dan mendapatkan pendidikan yang baik. Itu adalah akhlakul karimah. Wa Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilm. Maksud di sini dulu orang-orang itu kalau belajar ilmu petunjuk, ilmu tauhid maksudnya sih. Sebagaimana dulu mereka itu belajar ilmu. Jadi ini hebatnya Mbah Hasyim Asy'ari sekali lagi sebagaimana para guru-gurunya. Ini Mbah Hasyim Asy'ari itu nukil dari min kalamil ulama, nukil daripada min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngambil dari hadis, enggak ada cerita dari Ani, enggak ada. Menurut pendapat saya enggak ada. Ini pendapatnya. Pertama langsung dari riwayatnya Siti Aisyah, kedua dari Ibnu Sirin. Sekarang wa anil Hasani al-Basri qala in kana ar-rajulu yakhrujuna fi adabi nafsi as-sinina thumma sinin. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar wa alaihi turadul asya wa ala khalqi wa sirati wa huda fama wafaqa fa huwal haq wa ma khalafa fa huwal batil. Wa an Hubayb bin Syahid qala libni ashabil fuqaha wa ta'allam minhum adabahum fa inna dzalika habba ilayya min katsirin minal adab. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu nahnu ila qalimil adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Ini masih muqaddimah. Wa qila al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini dikatakan pada Imam Syafi'i ditakoni kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana engkau ketika mencari adab? Faqala isma' bil harfi minhu fatawadda a'dha'i innalaha tulisan jelas ya. Innalaha isma'an tana'ama bihi wa qila lau kaifa talabuka lah qala talabul mar'ah al-mudillah waladaha wa laysa la ghairah. Imam Syafi'i ketika ditanya bagaimana caranya engkau mencari ilmu adab, kemudian Imam Syafi'i menjawab
sebagaimana seorang perempuan yang kehilangan anaknya, dia tidak punya anak lagi. Jadi kayak wong wadon kehilangan anake tapi orang dua anak selain bocah mau. Kayak apa gitu. Iku Imam Syafi'i goleti ilmu akhlak kaya padane wong wadon sing keto seorang ibu yang kehilangan anaknya dan dia tidak punya anak kecuali dia. Kayak apa ngoletin? Wah ya luar biasa. Kehilangan ya kehilangan. Iku digolati. Nah, ini mukadimah saja, nanti bab awal. Wa qala ba'dum at-tauhidu yujabul iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Orang siapa yang tidak punya iman ya tidak punya tauhid. Wal iman yujabu syariah. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhid. Dengan syariat tidak punya syariat dia tidak iman, tidak punya tauhid. Wa syari'atu wujibul adab. Faman la adab lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhid. Orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya adab, dia tidak punya syariat, dia tidak punya iman dan dia tidak punya tauhid. Susun syariatun wa aqwalun muayyadun binuril ilham wa fasratun bi'ulum makanitil adab amal ad-diniyah qalbiyah kanat aw badaniyah aw qawliyah aw fi'liyah la yutabaru syun minna illa in kana mahfufan bil mahasin adabiyah wal mahamidis sifat karimil khalqiyah wa bi anna tahliyatal amal bil adab ajilan alamatu qabuli ajilan. Wa bi anna tahliyatal amal dan kelawan setune hiasane amal bil adab kelawan adab ajilan saiki iki alamatu qabuli tanda-tandane diterimane amal ajilan ing besok. Jadi amal perhiasannya amal yang dihiasi dengan akhlak adalah amal yang diterima pada waktu yang akan datang. Jadi ketika sekarang kita ini beramal dengan akhlak, maka dia yang pada waktu yang akan datang, di masa yang akan datang, amal kita akan diterima, dicari. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin sekarang dicari-cari karena beliau itu melakukan sesuatunya dengan anal adab kama yataju ila ilmu ta'lim fi ahwali ta'limi yatawaqqafu 'alim mu'allim fi maqamati ta'limihi walamma balaghat rutbatul adab ila dzil martabah wa kanat madarikum mufassalatil khafiyah da'ani ma ra'aitu min ihtijatul labah wa usri tikrari tawfim 'alai ila jami' hadhihi risalah tadhkiratan li nafsi. Ini Mbah Hasyim Asy'ari sebagai sifat tawadhu'nya mengatakan risalah ini, maksudnya kitab Adabul Alim Al Muta'alim ini sebagai ingat tadhkiratan li nafsi untuk awal walil qasirina min abna'i jinsi wa samaituhu Adabul Alim Al Muta'alim nafa'allahu biha fil hayat. Ini kita sudah didoakan sama Mbah Hasyim, semoga manfaat maksudnya kitabnya manfaat di dalam kehidupan dan setelah kematian. Innahu waliyul hasanat. Jadi Mbah Hasyim ketika nulis di buku, saya ulangi sekali lagi, tulisannya Mbah Hasyim pada waktu itu nulis nafa'allahu biha fil hayat wa ba'dal mamat, ini juga terus berlangsung sampai detik ini saat kita membaca nafa'allahu biha fil hayat wa ba'dal mamat. Semoga doanya Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu nulis pada waktu itu masih bisa kita rasakan sampai detik ini saat kita neres kitabnya beliau, membaca kitabnya beliau, walaupun kapasitasnya kita tidak ada apa-apanya dengan beliau, debunya saja mungkin tidak, tapi kita mengalapkan barokah doanya beliau di dalam tulisan ini, di dalam kitab ini. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat. Wallahu a'lam bishawab. Al-babul awal wallahu a'lam bishawab. Mangga tutup kelawan doa majlis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajji baitikal haram wa ziyaratan nabiyil kiram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajji baitikal haram wa ziyaratan nabiyil kiram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajji baitikal haram wa ziyaratan nabiyil kiram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha alqulub wa tantaliqu biha al'usub wa talinu biha su'ab ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya ilahana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, inna nastaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayna hajat wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wanfa'na wa zidna 'ilma walhamdu ala kulli hal. Allahumma innaka 'afuwwun fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa
كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم بارك لنا في رزقنا بارك لنا في عمرنا بارك لنا في أولادنا بارك لنا في علمنا بارك لنا كل شيء أعطيتنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين